Pernahkah Anda menatap cermin di pagi hari, benar-benar menatap, melewati pantulan fisik yang familiar, dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang menatap balik? Dari mana datangnya aku yang menghuni raga ini? Apakah pikiran-pikiran ini benar-benar milikku? Dan apakah dunia yang kulihat di belakang pantulanku ini nyata selama ribuan tahun? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah domain eksklusif para filsuf, nabi, dan penyair. Namun di zaman modern, di tengah kebisingan informasi, ada satu pikiran yang muncul dari tempat yang tak terduga. Bukan dari universitas ternama, melainkan dari ladang dan barbar di pedesaan Amerika. Seorang pria yang bekerja sebagai koboi, pekerja konstruksi, dan bahkan penjaga bar, yang diverifikasi memiliki IQ di atas 195, salah satu yang tertinggi dalam sejarah. Namanya Christopher Langan. Ia adalah bukti hidup bahwa kecerdasan luar biasa tidak selalu datang dengan jubah akademis. Langan menghabiskan hidupnya dalam kesunyian relatif, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk memahaminya pada tingkat yang paling fundamental. Hasilnya adalah sebuah mahakarya pemikiran yang ia sebut CTMU, sebuah model teoretis kognitif tentang alam semesta. Ini bukanlah sekadar teori fisika, melainkan sebuah kerangka kerja logis yang mencoba menyatukan sains, matematika, dan spiritualitas. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan yang menantang, menyelami pikiran Langan, untuk mengungkap rahasia alam semesta. Ini bukanlah jawaban yang mudah. Ini adalah sebuah pendakian intelektual. Siapkan pikiran Anda, karena kita akan memulai. Rahasia pertama, realitas memiliki identitas yang tak terbantahkan. Titik awal Langan begitu sederhana hingga tampak jelas. Namun implikasinya sangat dalam. Agar sesuatu bisa ada, ia harus memiliki identitas. Agar Anda bisa membaca kalimat ini harus ada, dan ia ada karena memiliki identitas sebagai sebuah kalimat, bukan sekadar coretan acak. Prinsip ini adalah fondasi dari segalanya. Realitas, menurut Langan, bukanlah sebuah panggung kosong di mana benda-benda muncul secara acak. Realitas itu sendiri adalah sebuah entitas. Dan karena ia ada, ia pasti memiliki identitas. Bayangkan sebuah simfoni. Sekumpulan nada acak yang dimainkan tanpa aturan hanyalah kebisingan. Ia menjadi sebuah simfoni. Ia mendapatkan identitasnya karena ada struktur, melodi, dan harmoni yang mengikat setiap nada menjadi satu kesatuan yang bermakna. Langan berpendapat bahwa alam semesta adalah sebuah simfoni, bukan kebisingan. Ada sebuah tatanan yang melekat, sebuah prinsip pengorganisasian yang memungkinkan segalanya untuk ada dan saling berhubungan. Ini membawa kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Siapa sang komposer? Rahasia kedua, Tuhan sebagai sistem operasi semesta yang sadar diri. Kata Tuhan seringkali memicu perdebatan, tapi mari kita sejenak melepaskan semua citra dan dogma yang melekat padanya. Langan mengajak kita untuk melihat Tuhan bukan sebagai subjek keyakinan, tapi sebagai sebuah kebutuhan logis. Jika realitas adalah sebuah sistem yang terstruktur dan memiliki identitas, maka secara logis harus ada sumber dari struktur dan identitas tersebut. Langan mengusulkan sebuah analogi modern yang kuat. Tuhan adalah sistem operasi fundamental dari alam semesta. Ini bukan software yang berjalan di komputer eksternal. Alam semesta adalah superkomputer itu sendiri, yang secara bersamaan merupakan hardware, software, dan programmer dalam satu lingkaran sadar diri yang tak terpisahkan. Hukum-hukum fisika adalah bahasa pemrogramannya, matematika adalah sintaksnya, informasi adalah data yang diproses, dan kesadaran adalah kemampuan sistem ini untuk membaca dan memahami kodenya sendiri. Sistem operasi ini memastikan alam semesta tetap koheren dan konsisten, mencegahnya runtuh ke dalam paradoks. Rahasia ketiga, kita adalah subprosesor dalam jaringan kesadaran Tuhan. Jika Tuhan adalah sistem operasi kosmik, lalu di mana posisi kita? Kita bukanlah program pasif yang hanya dijalankan. Kita adalah sesuatu yang jauh lebih istimewa. Setiap dari kita, dengan kesadaran yang kita miliki, berfungsi sebagai subprosesor atau terminal yang terhubung ke jaringan utama. Kesadaran kita adalah sebuah antarmuka, sebuah jendela di mana alam semesta dapat mengalami dirinya sendiri secara lokal dan unik. Ini memberikan makna baru pada konsep kuno manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Ini berarti kesadaran kita memiliki struktur dasar yang sama dengan kesadaran universal, seperti sebuah tetesan air yang memiliki komposisi kimia yang sama dengan lautan. Melalui miliaran terminal kesadaran seperti kita, alam semesta tidak hanya ada, tapi ia juga merasa sukacita, mengalami penderitaan, menciptakan seni, dan merenungkan keberadaannya sendiri. Perasaan mendalam bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar,
bukanlah sekadar sentimen puitis. Menurut model ini, itu adalah deskripsi harfiah dari realitas kita. Rahasia keempat, kehendak bebas adalah hak kreatif dalam batasan aturan. Ini membawa kita pada perdebatan abadi, takdir versus kehendak bebas. Langan menawarkan jalan tengah yang elegan. Bayangkan lagi alam semesta sebagai permainan catur. Papan, bidak, dan aturan geraknya sudah ditentukan. Inilah hukum alam, atau takdir. Anda tidak bisa membuat kuda bergerak seperti menteri. Namun, di dalam batasan aturan itu, Anda memiliki kebebasan tak terbatas untuk menentukan strategi dan langkah Anda. Inilah kehendak bebas. Di tingkat kuantum, fisika modern sendiri menunjukkan bahwa realitas bukanlah sebuah kepastian yang kaku, melainkan sebuah lautan probabilitas. Kehendak bebas kita, yang lahir dari kesadaran, bertindak sebagai kekuatan yang memilih salah satu probabilitas itu dan membuatnya menjadi kenyataan. Kita adalah rekan penulis dalam narasi besar alam semesta. Pilihan kita memiliki bobot. Setiap tindakan kita mengirimkan riak ke seluruh jaringan, dan kesalahan bukanlah bug. Kesalahan adalah fitur terpenting. Ia adalah cara alam semesta melakukan penelitian dan pengembangan melalui kita, cara ia belajar dan berevolusi dengan menjelajahi berbagai kemungkinan. Rahasia kelima, tujuan hidup adalah evolusi menuju sinkronisasi ilahi. Untuk apa semua ini? Untuk apa sistem yang begitu rumit ini ada? Untuk apa kita diberi kebebasan untuk memilih? Jawabannya, menurut Langan, adalah tujuan paling agung yang bisa dibayangkan. Sinkronisasi. Tujuan hidup adalah sebuah proses evolusi sadar untuk menyelaraskan kesadaran individual kita dengan prinsip universal yang melahirkannya. Apa artinya sinkronisasi dalam kehidupan sehari-hari? Itu adalah momen ketika Anda merasa mengalir atau menyatu. Saat seorang seniman tenggelam dalam karyanya, saat seorang ilmuwan mendapatkan pencerahan, saat seseorang bertindak tulus karena cinta kasih tanpa pamrih. Dalam momen-momen itu, ego pribadi kita menipis, dan kita bertindak sebagai saluran yang lebih jernih bagi harmoni dan kreativitas universal. Dalam metafora orkestra semesta, kita semua adalah musisi. Kita diberi instrumen kehidupan kita dan kebebasan untuk memainkannya. Tujuan kita bukanlah untuk memainkan nada yang paling keras demi ketenaran, melainkan untuk belajar memainkan instrumen kita seindah mungkin, agar selaras dengan musisi lain dan berkontribusi pada kemegahan simfoni keseluruhan. Sebuah hidup yang dijalani dengan egoisme dan kebencian menciptakan ada sumbang disonansi, yang tidak hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga mengganggu harmoni kolektif. Jadi, rahasia alam semesta ternyata bukanlah sebuah objek yang harus ditemukan, atau sebuah lokasi yang harus dicapai. Rahasia itu adalah sebuah proses, sebuah partisipasi. Realitas adalah sebuah bahasa yang terus-menerus berevolusi. Tuhan adalah tata bahasa yang memastikan bahasa itu tetap bermakna. Kesadaran adalah kemampuan kita untuk memahami dan berbicara dalam bahasa itu. Kehendak bebas adalah pilihan kata-kata kita. Dan tujuan hidup kita, tujuan Anda adalah untuk menggunakan semua itu untuk menulis sebuah kalimat, sebuah bait, sebuah bab yang indah dan otentik dalam epik alam semesta yang tak berkesudahan ini. Pria dengan IQ 200 itu tidak memberikan kita sebuah peta yang pasti. Ia memberikan kita sebuah kompas. Dan kompas itu menunjuk ke dalam, ke arah tanggung jawab dan potensi luar biasa yang ada di dalam setiap pilihan sadar yang kita buat. Pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman ini, ke arah mana kompas Anda akan Anda arahkan mulai hari ini?